Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rasa Fitri, absen 5 kelas 11-7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang permintaan uang. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan permintaan uang? Jadi permintaan uang itu adalah sejumlah uang yang diminta masyarakat atau yang diinginkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang itu diantaranya yang pertama adalah tingkat pendapatan nasional, yaitu semakin tinggi pendapatan maka semakin besar kebutuhan uang untuk transaksi di masyarakat. Yang kedua adalah inflasi. Nah, inflasi atau kenaikan harga barang. Semakin tinggi inflasi menyebabkan masyarakat meminta lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga adalah motif berjaga-jaga, yaitu adalah kebutuhan uang yang tidak terduga di suatu masyarakat, misalnya ketika dia sakit atau ketika kecelakaan. Yang keempat adalah kekayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kekayaan masyarakat, maka semakin tinggi juga permintaan uang. Di antara faktor-faktor lainnya yaitu adalah tingkat suku bunga, motif transaksi atau kebutuhan harian, kecepatan peredaran uang, dan ekspektasi hidup di masa depan. Nah, selanjutnya, siapa saja yang melakukan permintaan uang? Yang melakukan permintaan uang itu yang pertama adalah masyarakat atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua adalah perusahaan, yaitu untuk membayar gaji karyawan dan membeli bahan-bahan untuk produksi. Yang ketiga adalah pemerintah, yaitu untuk membiayai kebutuhan masyarakat, negara ataupun daerah. Yang keempat adalah lembaga keuangan untuk biaya operasional lembaga ataupun biaya cadangan yang tidak diketahui. Yang terakhir adalah teori permintaan uang. Teori permintaan uang itu ada 3. Yang pertama adalah teori permintaan uang Irving Fisher, yaitu menjelaskan bagaimana uang beredar di suatu masyarakat dengan rumus M dikali V sama dengan P dikali T, di mana M adalah money atau jumlah uang yang beredar, V adalah velocity atau kecepatan peredaran uang, P adalah price atau harga, dan T adalah transaksi atau volume transaksi barang. Yang kedua adalah teori permintaan uang Alfred Marshall. Teori ini juga disebut dengan teori sisa tunai, yaitu adalah sebuah perilaku individu yang lebih mementingkan untuk menyimpan uang daripada untuk membelanjakannya. Dengan rumus M sama dengan K dikali P dikali Y, di mana M adalah jumlah uang yang diminta, K adalah konstanta atau rasio pendapatan yang dalam bentuk tunai, P adalah harga, dan Y adalah pendapatan nasional real. Yang ketiga adalah teori permintaan uang Keynes, yaitu ada 3 motif. Yang pertama motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah motif spekulasi. Rumusnya adalah MD sama dengan L1Y ditambah L2I, di mana MD adalah money demand atau permintaan uang, L1Y sama dengan adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan L2I adalah permintaan uang untuk spekulasi. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.